Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali ke Tarot Reading bareng sama Dear Aprisa. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang who is coming into your life. Dan orang yang datang ini bisa segera, bisa agak ada beberapa waktu dulu sebelum dia datang ke dalam hidup kalian. Bisa friendship, bisa partnership, bisa bisnis, bisa romance, atau simply orang lama. Let's see, let's explore the energy. Kita akan lihat mereka energinya kayak apa, kemudian opportunity atau interaction apa yang mereka bawa, or what kind of lessons. Let's see, let's explore. I'm excited karena aku belum pernah reading tentang orang, particularly yang di general reading kayak gini. Alright, so let's start. Wow. Buat file 1, ini kartunya. Kemudian ini buat file 2 dan buat file 3. Buat file 3, oke, seperti biasa aku mau ingetin bahwa ini adalah general reading, jadi ambil reading yang resonate dan leave the rest. Kalau ada message yang sangat spesifik dan mungkin itu bukan buat kamu, you are free, maybe that's a message for someone else ya, in your group, karena ini akan reaching more than one people, right? Hopefully. Oke, mari kita lihat file 1. Kita punya The Crown. I am a good leader. I am a good leader. Oke, I am a good leader dengan little font kayak Bambi, curly Bambi. Kemudian yang kedua, kita punya build a fairy house. There is magic everywhere. Oh, yang The Crown tadi, I am a good leader. Oke. Kemudian yang ketiga, kita punya bake magic cookies. I can give good things to myself and others. Oke. Alright, buat kalian yang pengen milih pakai kristal, aku akan kasih kristalnya sekarang. Tring! There you go. So, ini kartu kalian dan kristalnya. Untuk pile 1 aku tambahin dengan kristal ini, rose quartz. Kemudian untuk pile 2 aku tambahin bracelet, green jade. Kemudian untuk pile 3 aku tambahin carnelian. Alright, oke, silahkan take a deep breath kalau kalian belum memilih pile kalian. Dan nanti kalau kalian udah pilih, kalian boleh lihat dari visualnya, kalian boleh lihat dari kata-katanya, boleh lihat dari batunya. Kalau kalian ngerasa ada feeling atau ada rasa tertarik sama more than one pile, feel free untuk ambil, karena you know, people can come to your life and there can be many people at once, right? So, yes, if you are ready, kita akan langsung masuk ke reading kita. Pile 1, sampai ketemu di pile kalian teman-teman. Halo pile 1, kalau kalian pilih The Crown dengan little font ini, dengan tulisan The Crown, I am a good leader. Kemudian batu yang kalian pilih adalah rose quartz. This is going to be your reading. Okay, wow, exciting. Okay, wow, such energy from the beginning. Oke, aku akan taruh di sini dulu. Mungkin di sini ya. Ya, gini aja. Oke. Alright, kita akan explore energi dari si orang ini. Aku ada beberapa idea, tapi kayaknya for this time aku mau tunggu sampai aku dapat informasi lengkap deh tentang orang ini. Oke? So, aku akan ambil beberapa oracle deck. Are you excited? Aku excited. Aku curious, siapa orang ini? Kenapa aku yang invested? Kenapa aku yang invested? Pile 1. Kita punya 12th house. Wow. 12th house, introspection. Ini langsung in the beginning, langsung mulai dengan 12th house. Interesting. Terus habis itu untuk pile 1 please. Ingwas. Oke. Aku realize kayak ada beberapa kartu-kartu
different decks yang repeated, kayak kartunya yang keluar tanda kutip kayak itu aja gitu. So kalau kalian misalnya ngerasa kayak iya nih Aprisa, kayaknya aku pernah lihat di pile sebelumnya atau di reading sebelumnya gitu, kayak yes, that's possibly something, a confirmation. Mungkin itu adalah energi yang sering muncul atau baru dominan di dalam hidup kalian. Alright, buat pile 1, the crown. Who is this person and what is this person bringing to pile 1? This one. Oh yes, marjoram with frivolity. Okay. Kemudian buat literally tadi pada saat aku nyiapin reading ini, bahkan marjoram with frivolity ini adalah sesuatu kartu yang muncul sebagai kartu trial, dan kartu marjoram ini juga muncul di salah satu reading sebelumnya. Ingwas juga muncul di reading sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian relate ngelihat kartu-kartu ini, then maybe that's your sign that it's a confirmation, dan mungkin readingan yang kemarin ada hubungannya dengan reading yang sekarang. Alright, so pile 1 please. Oh, look at this. Oh my god, dari fawn dia tumbuh jadi stag. I am a good leader. Oh my god, aku merinding teman-teman. What the? Oh my god, the energy is so beautiful and this is majestic, definitely. Oh my god. Oke, aku akan tarik nafas dulu dan aku akan explore orang ini dan energi apa yang mereka bawa ke dalam hidup kalian. Oke. Karena aku ada beberapa hal yang coming through dan aku pengen make sure bahwa energi yang aku sampaikan ke kalian adalah energi yang tepat yang mau coming through. Alright, aku ada beberapa message sebenarnya teman-teman. Nanti aku akan coba untuk share sama kalian sebisa mungkin semuanya. Semoga aku bisa cover semuanya. Dan ini mungkin settingnya ada beberapa setting. Silahkan kalian claim mana yang paling cocok buat kalian, oke? Alright. Aku excited banget karena amazing energy. Oke. Aprisa tenang. Tenang buat pile 1. Aprisa, kamu harus tenang untuk pile 1. Oke, baik, aku akan tenang. Jadi gini teman-teman, ada beberapa skenario. Tapi skenario yang pertama adalah, jadi ini adalah orang, sebenarnya yang datang ini adalah versi yang datang ke dalam hidup kalian ini adalah your future self version yang sudah transform, yang sudah berevolusi, yang sudah improve. Satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian, Aprisa aku nggak mau ngomongin diriku sendiri atau my future self, I'm sorry, tapi itu message-nya coming through. Kalau misalnya kamu nggak mau, kayak brace with me karena nanti aku akan kasih beberapa opsi lainnya. Kalian boleh pilih yang mana. Oke. Jadi yang pertama ini sebetulnya adalah your future self yang coming into your life, dan dia datang ke hidup kalian untuk ngasih tahu kalian bahwa this is what's going to happen. Dan jadi ada skenario yang aku lihat kayak apakah ini dalam bentuk mimpi, karena di sini ada 12th house gitu. Jadi for some of you, I think kalian akan didatengin sama your future self, kayak the version of yourself yang sudah full gitu. Dan aku ngebayangin kayak dia datang ke masa lalu, kemudian ngasih kalian crown ini dan ngingetin kayak, look, you are already a leader, you are already a queen, you are already a king, you possess everything that I have right now. Semua hal yang aku pakai untuk leading itu you already have. Karena di sini ada 12 house, di sini ada Ingwas, kayak the energy is so potent already. Itu yang aku rasain. Itu skenario pertama. Nah, skenario kedua adalah Oke, aku lanjutin dulu yang skenario pertama. Nah, skenario pertama ini, si future self kalian ini, dia
akan memberikan kalian guidance. Jadi even ketika itu mimpi, itu dia bisa ngasih kalian step by step apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalau misalnya in any way kalian sekarang bingung atau kalian punya plan tapi belum tahu gimana caranya mewujudkan, maka your future self akan datang dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk mimpi simply. Mungkin kalian gak lihat future self-nya, tetapi ini adalah mimpi yang merupakan step by step untuk kalian culminating your dreams and desire. Kalian akan dapat petunjuk apakah ini dalam satu kali mimpi kemudian kalian dapat step by stepnya, atau dalam beberapa mimpi berturut-turut dan kalian kayak dituntun melalui mimpi untuk stepnya apa habis ini PL 1, ini stepnya lalu lakukan untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Dan si future self ini juga ingin mengingatkan kalian bahwa intinya tuh tadi bahwa kalian bisa ngelakuin apa yang kalian inginkan. Jadi ketika kalian sudah planning sesuatu, kalian ngerasa capek, mungkin kalian ngerasa nggak bisa lanjut, atau kayak yang wah ini udah bener nggak ya, aku nggak tahu. Kalian ngerasa lost for something, kalian ngerasa ada ini udah bener belum ya jalannya, kok masih belum nunjukin hasil. Si future self kalian ini akan datang untuk ngasih tahu kalian, oke, next step apa yang harus kalian lakuin. Oke? Itu skenario pertama. Lalu skenario kedua ini adalah orang lama di dalam hidup kalian yang datang kembali, tetapi dalam bentuk yang sudah evolve. Yang sudah bentuk evolusinya. Jadi kalau misalnya you had a fallout with someone dan kalian nggak bisa lanjut sama mereka, for example friendship misalnya, atau mungkin kalian pernah punya sahabat atau teman yang kayak dulu kalian sering ngobrol gitu kan, terus kayak kalian fall out, oke, kita nggak kontak lagi, kita nggak ngobrol lagi karena kok ternyata kita udah nggak cocok ya, kok ternyata kita berbeda jalan, kok misalnya katakanlah kamu salah satu di antara kalian ngerasa kayak oh ya aku udah apa ya, kayaknya cara berpikir kita beda deh, cara this kind of things. Atau misalnya kayak kok dia nggak mau berkembang sih, contoh ini satu contoh yang tiba-tiba coming through. Jadi ada misalnya nih ada dua sahabat gitu kan, terus habis itu mereka dulu itu dipersatukan oleh percakapan tentang obrolan tentang cinta atau tentang relationship. Jadi curhatnya tuh tentang cinta gitu. Dua-duanya sama-sama misalnya sama-sama bucin, terus satunya diputus, terus satunya diselingkuhin lah apa gitu. Jadi kayak curhatnya tuh tentang itu, tentang cowok terus misalnya, atau tentang cewek terus habis itu at some point salah satu dari mereka mulai healing, kemudian mulai improving self love-nya, terus mulai kayak okay, that's not the way I see relationship anymore, dan aku melihat diriku dengan lebih baik, aku jadi punya perspektif yang lebih baik, punya goal yang lebih objektif untuk diriku sendiri ke masa depan terkait relationship gitu kan. Sehingga ketika mereka berkumpul lalu mereka ngobrol lagi, itu kayak nggak nyambung. Terus kayak yang kok lo masih di situ sih, percakapannya masih itu aja sih, problemnya masih itu aja gitu kan. Kayak oke, mungkin si temen yang udah healing nih mungkin masih single juga gitu, tapi dia punya perspektif yang lebih balance tentang relationship atau tentang lawan jenis misalnya kayak gitu. Sementara si temennya masih stuck. Terus akhirnya si orang ini memutuskan oke, kayaknya aku nggak bisa deh ngobrol terus sama dia, aku mesti cari conversation lain karena ini udah nggak resonate lagi sama aku gitu kan. Nah bisa jadi si temen ini yang tadinya kamu tinggalkan karena kayak udah nggak resonate lagi, prinsipnya udah beda, value yang kita pegang beda, cara conversation dan cara melihat hidup juga berbeda, tiba-tiba dia datang lagi ke hidup kamu dan kamu surprised bahwa wow, this person itu sudah berubah dan sudah berevolusi, dan sekarang obrolan kita nyambung lagi. Alright, itu. Dan ini bisa friendship, ini bisa family member yang kalian udah lama gak ketemu atau udah lama gak connect misalnya. Terus misalnya, atau misalnya kalian simply berantem gitu karena suatu masalah ya, misalnya kalian berantem terus kayak yang gak cocok nih kita ngobrolin tentang
satu isu gitu kan, terus kalian nggak cocok, bener-bener berantem yang kayak yang ini nggak bisa di-reconcile gitu loh perbedaan kita gitu. Akhirnya kalian berpisah. Apakah itu mungkin I don't know karena politik, apakah itu karena apa namanya ya beda prinsip aja gitu. Terus habis itu atau misalnya kalian ada masalah luka satu sama lain misalnya, atau ya something like that. Terus orang ini datang karena kalian udah healing ya, kemudian dia sendiri juga udah healing. Ketika dia datang, energinya beda, dinamikanya beda, dinamikanya lebih enteng dan lebih menyenangkan, dan kalian jadi enggak codependent lagi gitu. Jadi aku lihat ada juga komponen di mana sebelumnya relationship kalian di skenario 2 dan ya di skenario 2 di mana kalian ketemu sama orang lama ini tadi adalah karena dinamika kalian sebelumnya itu ada codependency. Jadi enggak benar-benar 100% sehat gitu. Jadi kali ini kalian akan ketemu lagi, dan ini adalah versi kalian berdua yang sama-sama sudah berevolusi, yang sudah sama-sama berkembang, dan energi yang kalian bawa satu sama lain itu akan lebih exciting dan uplifting. Jadi contohnya misalnya dulu percakapannya tentang masalah aja. Nah sekarang percakapannya tentang uplifting stuff, terus tentang how to grow. Mungkin dulu ngomonginnya tentang cinta-cintaan. It's not that cinta is a bad thing to talk about gitu loh. Cuman kayak sekarang, okay, how can we improve ourselves? How can we love ourselves better? How can we be stronger, healthier, ya kan? Terus glowing. Terus what can we do? What are our passions? Gitu-gitu loh. Jadi conversationnya lebih uplifting dan lebih outward untuk improving your lives essentially gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada pertengkaran dulu juga gitu, ini juga akan aku ngelihat ada sebuah kesembuhan di situ, ada sebuah lightheartedness di dalam interaksi kalian di sini. Dan ini bukan lightheartedness yang kayak ya let's shove that problem away, karena di sini kita punya 12th house of introspection. Jadi both people sudah melakukan introspeksi. Perhaps aku pernah ada fallout sama salah satu sahabatku deket banget, teman-teman, dan we didn't talk for almost 10 years kayaknya. Ya, sampai hampir 10 tahun. Kita ada fallout, masalahnya kompleks dan berhubungan sama orang lain juga gitu kan. Terus pelan-pelan kita saling gak talking, terus at some point akhirnya kami ketemu lagi. Aku jadi keinget ini soalnya, jadi ini contoh aja ya. Terus aku ketemu lagi sama dia, dan pada saat sebelum aku ketemu sama dia itu aku ngelakuin banyak banget inner work, dan aku realize bahwa part of my anger towards her atau rasa ketidaknyamananku sama dia, aku nggak tahu ya dia gimana rasanya sama aku, dan aku cuma tahu dan aku sadar bahwa tanda kutip it's my bad gitu. Jadi kayak ini aku aja nih yang salah. Aku nggak tahu dia salah apa enggak, dan tanda kutip I almost didn't care because aku bukan nggak care karena aku nggak sayang sama dia, atau nggak care karena kayak gitu, nggak. Tapi aku nggak peduli karena kayak I'm going to take responsibility of what I felt dan what I did based on what I felt at the time, dan how I couldn't talk to this person for years gitu, sampai aku nggak tahu gimana caranya ngomong sama dia. Sampai akhirnya suatu hari aku ketemu sama dia karena ada occasion, dan ternyata dia menyambut dengan sangat baik dan sangat positif. Terus aku bilang sama dia, aku minta maaf ya karena kemarin I was not behaving like a good friend. Wah, aku terharu, kayak gitu. I was not behaving like a good friend, dan I'm really sorry, dan I'm so happy kalau kamu mau maafin aku dan kita bisa temenan lagi, aku bilang gitu. Dan akhirnya ternyata dia bilang, iya aku juga minta maaf ya. I honestly didn't know what she apologized for, tapi kayak dia minta maaf juga, dan aku kayak yang oh my god, this person is such a good person. Dan aku nggak tahu apa yang dia pikirin tentang aku juga, tapi kayak dia ya udah nggak apa-apa, sama-sama ya, kita balik lagi dari nol, kita mulai lagi dari nol.
Terus aku bilang kalau masih mau jadi temanku, terus dia bilang of course aku mau. Terus akhirnya kita temenan lagi dan kita dekat lagi dan kita sayang lagi satu sama lain. So itu good ending ya storynya gitu. Dan ini juga yang aku lihat macam kayak gitu. Jadi kayak it's not that we show oh kita nggak usah ngomongin itu atau anything, tapi kayak I did my thing, terus the other person did their thing gitu. Jadi kalian doing something about this relationship, tetapi juga the other person juga did something. Dan pada saat kalian ketemu, kalian ada di dalam energi yang benar-benar bersinar gitu. Di sini aku ngelihat di sini ada matahari, kemudian di sini ada frivolity, ada ingwas, dan aku tahu ingwas ini bukan matahari tapi lion itu aku sering menyambungkan dengan Leo gitu. Dan Leo itu adalah dia di-rule oleh matahari, oleh the sun. Jadi this feels uplifting, this feels good, this feels beautiful. Dan walaupun di sini ada 12th house, I have a feeling that karena ada lightheartedness, maybe you don't actually talk about it, tapi kayak mutual understanding that yeah, that was wrong on my side dari kaliannya, dan dari si orang ini juga yeah, that was wrong from my side. Dan there is forgiveness, there is beautiful reunion gitu. Itu skenario yang kedua buat kalian yang had a fallout atau ada beranteman kayak gitu. Terus habis itu skenario yang ketiga ini different lagi story-nya. Kalian bebas mau ambil skenario 1, 2, 3 atau multiple. Oke. Nah, yang ketiga ini beda banget skenario-nya. Jadi ini adalah seseorang yang akan ngebantu kalian untuk building yourself, untuk improving yourself dengan cara yang light. Jadi aku nggak tahu how have you been healing yourself. Aku yakin kalau kalian ada di sini di YouTube aku, pasti kalian adalah orang yang tahu tentang healing, dan pasti kalian udah ngelakuin something about your healing journey. For that I know. Dan karena pasti nggak resonate sama bacaan aku kalau nggak pernah healing. Nah, buat kalian yang seperti itu, pasti kalian udah tahu bahwa healing itu ada berbagai macam cara. Atau kalian mungkin belum tahu bahwa healing itu ada berbagai macam cara. Tetapi cara healing itu ada bagian yang berat, di mana kita explore luka lama, di mana kita cari tahu akar luka kita, terus habis itu kita sembuhkan pelan-pelan. Ada proses rilis, ya ada yang ada katarsis, mungkin kita nangis-nangis, mungkin sampai katarsis ngeluarin energi yang di dalam badan, mungkin somatic healing kayak gitu. Kalau kalian pernah healing, pasti kalian familiar dengan cara healing yang merilis perasaan, apakah itu dari dalam badan atau dengan nangis, dengan marah atau anything. Tapi kalian pasti tahu itu. Nah, itu kan berat ya sebetulnya. Dan I'm not saying that it's bad or anything. For some people, for some pain, some wounds, that is necessary. But ada juga cara healing yang lebih ringan. Dan ini adalah cara healing yang ringan, dimana healingnya itu modelnya adalah kayak how to bring lightheartedness into your situation. Contoh, healing tentang uang ya, money wound misalnya. Itu salah satu cara healingnya kan, mungkin kalian explore, oh ternyata aku punya rasa takut yang besar sekali kehilangan uang karena dulu keluargaku pernah bangkrut, atau misalnya karena dulu ayahku pernah di PHK, di lay off, terus habis itu keuangan keluargaku, atau misalnya karena dulu siapa sakit di keluargaku, terus kita semua jadi harus spending a lot of money, dan aku jadi kehilangan hidupku, aku nggak bisa beli mainan lagi dan sebagainya kan. Itu bisa kita explore lewat situ. Nah, tetapi ini lebih light hearted. Jadi contoh pakai kasus yang uang tadi ya, itu adalah oh ya, aku bisa healing ternyata dengan cara
aku akan ngedate sama uangku setiap minggu, aku akan having a conversation with my money, terus kayak nanya kayak what do you think, kayak how can you help me, how do you feel in my pocket, ya kan, gimana rasanya di dalam kartu ATM aku, are you happy, terus do you feel like you are taken care of gitu. Terus habis itu kalian bisa kayak oke, aku akan catat pengeluaran aku, jadi terus ketika kalian misalnya kalian spending money gitu, kalian bisa mengucapkan syukur kayak terima kasih ya kemarin kamu udah stay di dalam dompetku dan sekarang aku akan menggunakan kamu untuk beli apa misalnya mac and cheese gitu. Terus kayak terima kasih uang udah ngebeliin aku mac and cheese, coming back stronger, coming back bigger, three times, threefold gitu misalnya, atau tenfold gitu kan. So this is the kind of feeling yang aku rasain ketika kalian bekerja dengan healing dengan rasa yang ringan. Nah, orang ini yang akan datang buat skenario ketiga, orang yang akan datang ini akan menunjukkan kalian langkah jalan untuk healing atau jalan untuk menjadi versi paling penuh diri kalian sendiri atau untuk mencapai mimpi kalian dengan cara yang tidak menyakitkan. Bukan berarti tidak ada discomfort sama sekali ya, akan ada disiplin dan sebagainya, tetapi dengan cara yang uplifting, enggak melalui disiplin yang keras yang membuat kalian ngerasa kayak burnout, atau membuat kalian ngerasa kayak ih aku kayak gini aja kok nggak bisa sih, atau misalnya orangnya enggak yang datang ke dalam hidup kalian kemudian kalau bahasa Jawa itu ngosak asik hidup gitu, artinya kayak ngamburadulin hidup kalian gitu. Misalnya hidup kalian kan kadang-kadang gitu ya teman-teman, kita punya hidup udah baik-baik, udah kita tata baik-baik, tiba-tiba ada orang yang datang ke dalam hidup kita, kemudian mereka mengobrak-abrik hidup kita, terus kita jadi sadar, oh ya ternyata aku punya problem di boundaries dan sebagainya. Nah itu kan orang yang membantu kalian untuk tumbuh ya kan, untuk healing boundaries, tapi kan caranya dengan ngobrak-abrik. Nah di sini enggak. Ini yang aku lihat, di sini ada bunga yang tenang, bahkan di sini aku nggak lihat ada angin, kupu-kupunya terbang dengan tenang. Kemudian di sini ada juga tawon ya, ini tawon nggak sih? lebah Aprisa bukan tawon, minyak tawon. Terus habis itu matahari bersinar, kayak the air is still, that's what I'm feeling. The air is still, jadi tenang, enggak apa ya, enggak tsunami, enggak tornado, enggak berantakan, enggak chaotic energinya. Di sini kita juga punya ingwas itu tenang energinya, dia poten tetapi tidak abut-abutan gitu, enggak ngamuk dan enggak meledak gitu. Terus di sini juga aku ngeliat ada tenang, ada 12th house, dan di sini ada chakra gitu. Jadi kayak I think this person who is coming into your life akan ngebantu kalian untuk menstabilkan chakra. Kalau misalnya atau aligning yourself to your destiny. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aku kayaknya butuh aku kayaknya butuh nyetabilin cakra aku, atau misalnya ada cakra aku yang kayaknya kurang align nih, atau kayak aku nggak tahu nih direction aku udah lurus belum ya, ini orang ini akan ngebantu kalian untuk getting clear with your direction lagi gitu. Kayak PL1 kamu kan pengen ini dan ini gitu kan, nah tapi yang bagian ini nih agak mencong nih, ayo dilurusin gitu. Jadi orang ini akan membantu kalian dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Alright, so let's find some clues. Kalau kita bisa nemuin if there is any timing, atau ada why atau ada how kalian ketemu. Oke, cukupkan ukurannya. Oke. Untuk file 1, apa yang perlu dipersiapkan file 1 untuk pertemuan ini, if any. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kita lihat aja ada message apa. Dan mungkin teman-teman yang belum like, jangan lupa like dulu, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga kalau kalian pengen reading personal, silahkan
untuk klik link di description ya. Aku nggak akan approach kalian, jadi kalau kalian lihat ada komentar atau kalian di approach orang gitu, jangan sampai salah, jangan mengira itu aku, oke? Alright, apa yang perlu dipersiapkan pile 1? Ace of Cups, oke? I have a feeling that buat kalian yang ada di sini, kalian nggak perlu nyiapin apa-apa sebenarnya untuk pertemuan ini. I think malah justru pada saat kalian ketemu sama orang ini atau sama your apa namanya, your future self, itu Ace of Cups, Four of Pentacles, Two of Cups sama Nine of Cups. Oke. Satu hal yang jelas sih sebenarnya teman-teman dari kartu-kartu ini, dari tarotnya adalah ini adalah pertemuan, apakah itu melalui mimpi ataukah melalui apa ya? Ini sebetulnya kayak either kayak reuni. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah ketemu in the past, itu kayak reuni, ya kan? Karena kalian udah pernah ketemu. Tapi kalau misalnya ini adalah orang baru buat kalian, sebenarnya aku lihat ini adalah orang yang sudah pernah ada di dalam hidup kalian secara energetik atau secara past life. Jadi di kehidupan sebelumnya sebetulnya kalian udah pernah bareng, dan bareng apakah sebagai ibu dan anak, apakah sebagai sahabat, apakah sebagai pasangan gitu ya, atau teman, atau satu tribe gitu. Jadi kalian udah pernah kerja bareng. Jadi kayak I have a feeling that this is a reunion. Dan kalau misalnya ini adalah your future self, obviously you have met this person, right? Atau that is you, so essentially this is you getting closer to where you want to be, dan even mempercepat kalian untuk menjadi versi diri kalian sendiri yang kalian inginkan gitu. However, what I'm feeling di sini, dan ini energinya bagus banget ya, antara Ace of Cups, Four of Pentacles, Two of Cups, dan Nine of Cups. Jadi aku ngelihat I think this meeting itu ini fulfilling banget sih sebetulnya teman-teman. Jadi apapun skenario yang kalian ambil, ini adalah apa ya? Ini kayak a fated meeting gitu loh, untuk kalian dipertemukan lagi. Somehow this person, apapun skenario kalian, itu diminta untuk, bukan diminta ya, tapi dia datang ke dalam hidup kalian untuk menunjukkan kepada kalian lagi, jika kalian rasanya pengen menyerah sama hidup, pengen menyerah sama apa yang mau kalian kerjakan, orang ini akan nunjukin bahwa harapan itu masih ada, dan bahwa kalian masih bisa melakukan apa yang kalian mau lakukan. Kalian punya what it takes. Jadi kalau kalian pun sekarang dalam kondisi yang baik ya, Aprisa, aku kayaknya nggak ngerasa ada masalah sih, which is okay, which is great, and I'm happy for you. Dan orang ini akan datang untuk memperkuat rasa itu. Jadi this person is going to make you feel better, essentially. Dan this is a person that is going to support you, that is going to love you, dan care for you. Aku nggak tahu apa bentuknya ya. Jadi kalaupun misalnya bentuknya business partnership atau bukan keluarga, atau bukan friendship, bukan love gitu ya, ini orang ini akan memberikan kalian support sesuai porsinya, tepat sesuai porsinya. Dan ini adalah orang yang dia itu valuing kamu. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah ketemu, itu deep in their heart, itu mereka selalu valuing you, selalu menghargai kalian, dan bukan putting you on a pedestal ya, tapi kayak punya high respect towards you, selalu.
Selalu, meskipun kalian sempat berantem pun, meskipun kalian sempat berbeda pendapat atau beda value, for example, mereka selalu respect sama kalian. Dan di sini ada cups, itu ada 3 kartu out of 4 yang aku ambil. Jadi I really feel, atau aku malah mungkin jadi kepikiran bahwa could it be that this is not a business partnership, atau this is either someone yang kayak kalian bestie sahabatan, sayang, benar-benar sayang satu sama lain, atau love relationship gitu. Karena this gives sebentar. Jadi orang ini ngehargain kalian, dan aku jadi kepikiran bahwa bahwa ini bisa jadi banget adalah love relationship, atau kalaupun bisnis ini menjadi love, atau kalaupun love ini menjadi bisnis, atau kalau bisnis menjadi sahabat, atau sahabat menjadi bisnis. Jadi kalaupun emang itu sesuatu yang kayak harusnya tidak pakai emosi, maka itu akan berhubungan dengan emosi juga gitu. Or at least this person is going to help you building something that is so important to you gitu. I don't know apakah kalian mendengarkan suara itu atau enggak. I was trying to look for that sound, tapi pas aku keluar aku nggak ketemu. Ya sudah, kita ikhlaskan saja. Kalau misalnya kalian keganggu, karena aku nyari nggak ketemu. Aku curiga itu binatang sih. Anyway, apakah Aprisa hidup di hutan? Itu. Okay, is there any other message yang pile 1 perlu tahu tentang this encounter? Oh, okay. Ada 8 of Wands. Ini imminent ya teman-teman. This interaction is very imminent. Jadi kalaupun misalnya kalian hoping for someone or something, it's going to come. Misalnya kalian kayak, oh aku berharap dapat guidance dari my future self, it's going to come, dan it is very imminent. Dan mereka akan kalian akan tahu. Wait, aku mau lihat apakah ini kalian atau mereka yang mendatangi kalian. Ada beberapa hal yang coming through di sini. Ini bisa terkait dengan perjalanan. Apakah kalian yang bepergian kemudian ke daerah mereka, atau kalian bump into them, atau mereka yang ke daerah kalian kemudian kalian bumping into them, atau simply mereka ngontak kalian kayak, hey I'm in your town dan I want to meet, atau misalnya kalian yang ngontak mereka kayak, hey I'm coming to your town and I want to meet, atau ada satu kabar yang misalnya kayak pakai tadi contoh teman aku itu, kebetulan kami satu angkatan sekolah gitu kan, dan itu ada kabar di grup sekolah bahwa hey kita mau ada sebuah event begini-begini, dan aku kayak oke, aku mau gabung. Terus aku nanya kayak, oh ya kontak dia ya gitu, dan kontak temanku itu gitu. Yang mana aku seneng banget karena aku tanda kutip kayak dapat excuse untuk finally ngontak dia gitu. So this can be you, this can be them yang ngontak duluan, tapi kayak there's going to be an opportunity. Dan untuk kalian yang nggak ngomongin future self, I have a feeling that this person sama kalian itu nggak tinggal di kota yang sama. Jadi or at least kalaupun tinggal di kota yang sama, kayak I don't think so. Or maybe tinggal di kota yang sama tapi kayak yang jauh banget gitu loh. Jadi kalau mau ketemu tuh kayak harus ngabarin dulu, harus gitu, yang kayak ya kayak gitu. Nah si orang ini atau kalian itu harus travel untuk bisa ketemu. Travel bukan yang terus cuman dari sini ke sono gitu, tapi kayak diniatin lah intinya untuk kalian bisa ketemu gitu. This is going to be a very rewarding meeting. Dan
dan sangat bikin kalian bahagia. I think you will find something within you, inside of you, yang terkubur, yang kalian nggak tahu kalian punya perasaan ini. It's going to, apa ya, di sini aku juga ngelihat ada Ace of Cups, terus ada Four of Pentacles. Four of Pentacles itu kan energinya dia lumayan protektif ya. Jadi mungkin juga ada suatu perasaan yang kalian selama ini sudah jaga atau kalian sudah guarding. Kemudian perasaan itu akan mengalir. Jadi dari Ace of Cups, kemudian Four of Pentacles, kemudian mengalir jadi Two of Cups dan jadi Nine of Cups. Jadi the growth itu ketika kalian membiarkan orang ini masuk ke dalam hidup kalian. Mind you, tapi ini harus orang yang energinya seperti yang aku sampein ya, mereka bukan orang yang toksik gitu kan kalau dari definisi kita. Jadi kalau ternyata orang lama atau teman kalian ini toksik dan masih itu, so that's not the person that we have been talking about. Ketika kalian membuka diri untuk orang ini masuk dan having conversation lagi dengan mereka, maka energi kalian akan flowing dari yang kalian tadinya taking care of yourself, by yourself, kalian akan dapat opportunity untuk di take care bareng-bareng. Jadi kayak dia caring for you dan you are caring for them gitu kan. Dan apa yang kalian berikan satu sama lain itu akan multiply gitu. Itu sih yang aku lihat untuk kalian. Is there anything else? That is, I think, the reading. So very possible kalau misalnya this is a connection that you have been looking for, dan this is a really new person, walaupun kalian pernah ketemu in the past, for example, then this is going to be a really beautiful opportunity for you to, kalau kalian ngerasa sendirian, kalian ngerasa exile tanda kutip, atau mungkin kalian hermit gitu. Di sini ada Ace of Cups, di sini ada Four of Pentacles. Energinya kan di sini lumayan ketutup ya. If you feel like, oh yeah, I have been taking care of myself, I have been stabilizing myself dan building myself, and I want to build with someone. This is the energy, dan this is an energy of someone that is going to build with you with kindness, with love, with ease, dengan rasa, dengan lightheartedness, dengan playfulness, dengan frivolity itu untuk, dan ini akan bikin kalian sangat bahagia karena Nine of Cups itu adalah dia abundant energinya. Ini adalah wish fulfillment. Jadi if there is any wishes that you have been saying, you have been praying for, then yes, this meeting with this person atau past person, this is going to speed up. Dan ya, apalagi di sini ada Eight of Wands, salah satu kartu paling cepat di dalam tarot suit. Jadi it's going to speed up, jadi akan exponential the growth gitu. For some of you, you will come home, tanda kutip ya. Di sini ada Ten of Wands, kalian akan ngelepasin beban-beban lama yang sudah kalian pegang gitu. Jadi ini ada, di sini ada light energy dan di sini ada energi yang berat. So I think you're gonna let go of this heavy energy. Dan for some of you, you are literally going to come home, whether it's going to come home to yourself atau coming home to your home, like really home. Jadi if you have been feeling like, ini kan tadi aku di sini ngomongin Ace of Cups, mungkin kalian ngerasa kayak hermit, kalian ngerasa sendirian, then this energy might also bring you back to where you feel belong again, so you will not feel lonely again. That is your reading, pile 1. That is so beautiful and I'm so happy for you. Dan kalau misalnya ini resonate, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di reading kita berikutnya ya. Dadah! Halo pile 2, kalau kalian pilih build a fairy house with there is magic everywhere, that's beautiful, dengan ini kartu dengan gelang green jade ini, I don't know, aku tiba-tiba kepikiran bahwa gelang green jade ini aku dapat dari seseorang, dan pada saat aku make, tiba-tiba gelang ini jatuh semua aja, gitu aja, tanpa ini gelang pernah kena air atau apapun. Jadi copot dan jatuh semua. Itu lagi aku di halaman sekolah anakku, lalu aku harus mengumpulkan badge-nya ini satu-satu. Kemudian aku bawa ini ke rumah mamaku. Aku bawa ke rumah mamaku dan aku bilang kayak, ini copot. Terus mamaku kayak,
sini mama benerin, dan ini dibenerin sama mamaku. So I don't know if this story is relevant, tapi yes, let's see. So welcome to your reading. Hari ini kita akan ngebahas cari tahu tentang who is coming into your life. Kita lihat nanti orangnya siapa, kayak apa, apakah kita dapat gambaran tertentu tentang orang ini. Let's see. Alright, so untuk itu, I'm gonna put this aside. Dan karena aku akan pakai kartu yang lumayan besar, jadi aku akan mojokin ini ke atas. Semoga cukup. Coba kita lihat apakah cukup. Iya, cukup. Aku akan pakai kartu itu. Biasanya kan tempatnya cukup ya, tapi nggak tahu ini somehow kok agak nggak cukup. Mungkin kurang jauh kameranya. Nevertheless, let's do this. Oke. Buat pile 2. Who is this person? Who is coming to pile 2's life? Wow, that's fast. Wow, 10th house authority. 10th house authority. Dengan gambar gunung di sini. If you wanna see. 10th house authority. Wow. That is such an energy. Aku nggak akan, biasanya kan aku di awal udah langsung ngomong gitu ya, apa energinya dan sebagainya. Tapi for this reading, kebalik. For this reading, I want to, I want to explore. I want to wait sampai kelihatan dulu the whole energy. Buat pile 2 spirits. For pile 2, who is coming into their lives? Oh my god. No, kalian lihat aku ngocok kan barusan, keluar lagi. Ingwas 10th house authority, that is speaking authority dengan lion ini. Cek. Build a very house. There is magic everywhere. Who is this person? Dan apa yang mereka bawa? Buat pile 2 spirits? What do they bring? What kind of energy do they bring? It's a lot. What do they bring? What kind of energy? Kalau kalian tertarik buat personal reading, jangan lupa ya, klik linknya ada di description. Kalau kalian mau belajar tarot juga bisa banget. Oh, that's 2 cards. 3. I'm gonna take yang paling atas. Dan nanti kalau misalnya ada clue atau petunjuk yang kita perlukan, kita bisa lihat dari bawah-bawahnya. Dandelion with strength, di sini ada angka 9 dan di sini ada angka 1 dan 8. Kalau ditambahin jadi 9 juga, so that might be significant. So maybe tanggal 9, angka 9 is important for this person. Mungkin lahirnya tanggal 9, mungkin lahir bulan September, atau mungkin lahir bulan 8 karena ada strength di sini. Strength ada kartu nomor 8 kalau di tarot, dan di sini strength itu juga biasanya digambarkan dengan perempuan dan lion. So quickly aku ngerasa kayak ini adalah orang yang nggak gampang menyerah sebenarnya. Apalagi di sini ada 10th house authority dengan mendaki gunung. So ini adalah orang yang nggak gampang menyerah, dan dia orang yang tahu apa yang dia mau, nggak gampang menyerah, dan dia akan mengusahakan segala yang dia bisa. Di sini ada mountain, dan di sini juga ada padang. Aku juga ngebayangin kayak dandelion itu dia ada di padang dan ada di daerah yang lebih tinggi gitu. So let's see what it's about. Mungkin ini bener-bener orang yang ini orangnya cukup suka sama nature, karena rumahnya pun ditumbuhi dengan tanaman. Dan meskipun orang ini dan yang aku lihat lagi dari orang ini adalah ini orangnya sederhana. Jadi dia punya energi yang besar, dia punya energi yang otoritatif, orang-orang looking up to this person, tetapi dia energinya sederhana karena aku ngebayanginnya kayak akar rumput. Dia bisa tumbuh di mana saja, dia bisa tinggal di mana aja.
orangnya apa sih istilahnya, orangnya tuh gampang lah ngurusinnya, ibaratnya kayak gitu. Ini gimana kok kartunya jatuh? Oke, last card untuk pile 2 untuk what is this person bringing to pile 2's life. Protection, guardians of the land, protection. Wow. Tolong Aprisa jangan lebay. Look at the energy, teman-teman. Look at the energy of this person. This is a reserved person. Dia orangnya reserved. Dia nggak banyak ngomong. Dia berani. Dia resilient dan dia akan melakukan apa yang dia perlu lakukan. Dan versatile, bahasa yang aku tadi mau itu. Jadi kayak dia tuh bisa masuk ke dalam lingkungan apa saja. Orangnya pendiam, tapi dia bisa masuk ke lingkungan apa saja. Karena dandelion itu kan dia kalau ditiup kan dia bisa terbang kemana-mana. Ini kan ada apa namanya? Ya ini ada anak-anaknya dandelionnya, dia terbang kemana-mana. Dia versatile dan dia bisa tumbuh di mana saja. Jadi dia kalau terbang, makanya dia akan tumbuh ke sana. Jadi dimanapun dia diletakkan, dia akan tumbuh. Seperti halnya jamur. Jamur kan juga ditaruh di mana aja dia tumbuh. It doesn't need much to grow gitu. Dan satu yang aku rasain lagi juga tentang orang ini adalah aku jadi keinget film Big Hero 6, dan di situ tuh salah satu tokohnya adalah Yama, dan Yama itu kan artinya gunung ya. Jadi orang ini dan orang ini akan ngelindungin kamu dengan segala cara gitu. Yang aku nggak tahu adalah orang ini kalian udah ketemu atau belum gitu. Sebelumnya, is this a new person atau enggak? Maybe the next cards akan menunjukkan. Forget me not, intelligence. Dan ada let's explore. Di sini ada gunung lagi. So for some of you, orangnya ini bener-bener literally dari gunung, itu bisa banget. Terus di sini ada forget me not. Jadi aku rasa this is someone that you already know actually. Dia akan datang ke dalam hidup kalian, dan the fact that burung ini dia jatuhin feathernya, this person has been sending you signs that this person is still in your life. Jadi kalau misalnya in a way kalian kalau misalnya nih kalian udah lama nggak ngobrol sama orang ini, this person mungkin dia mengirimkan pesan-pesan lewat mimpi, pesan-pesan lewat kayak kalau misalnya melalui lagu misalnya. Jadi kalian ngeplay lagu terus kayak yang oh my god, this reminds me of that person. Atau mereka ini aku barusan juga denger, or they are praying for you. Jadi kayak mereka ngedoain kalian terus. Itu sebabnya kayak mereka kayak ninggalin petunjuk-petunjuk gitu. Petunjuk-petunjuk bahwa hey, I'm still here, I'm still thinking of you, I still care about you. Kayak gitu. Dan you are in my mind. Dan even di dalam doa-doa mereka, dan I don't know for some of you juga, maybe you are still talking to this person atau enggak, tapi kalau kalian masih ngobrol sama orang ini, I think this person is going to energinya adalah encouraging. Of course you can do that, pasti kamu bisa. Aku tahu kamu pasti bisa, kan kamu keren kan, gini. Jadi orangnya energinya encouraging kalian. Misalnya lihat kalian posting di Instagram atau di WhatsApp status atau di TikTok misalnya gitu, terus habis itu mereka akan bilang that's really good, that's beautiful, you are awesome, kayak gitu-gitu. Jadi this person akan ngasih kalian semangat, dan
dia energinya, orang ini lebih kayak energi yang stabil dan tenang, yang bukan 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 apa ya, iya orang ini energinya tenang, tapi dia pengen, kalau misalnya kalian udah lama gak ngobrol sama orang ini mikirin kalian dan pengen kontak kalian, pengen ngubungin kalian. Aku gak tahu nanti di reading apakah akan muncul, apakah mereka akan kontak kalian atau enggak. We will find out dalam sebulan ke depan what you can expect. Terus habis itu kalau misalnya kalian talking to this person, I think satu hal yang mereka pengen katakan adalah I want to say more. There is something yang aku pengen omongin, kayak gitu. Kalau misalnya kalian sempat ada kenapa kok kalian gak ngobrol lagi or anything, balik lagi ke ceritanya tentang gelang ini tadi, aku jadi kepikiran, I think this is something that they want to repair, gitu. Dan ya, I think this person has been apa ya, kalaupun kalian ngobrol itu dia punya banyak hal yang dia simpan sendiri, yang dia mungkin ingin sampaikan ke kalian tapi dia tidak sampaikan. Dan I think they have been building themselves. They have been it's not like they are protecting themselves untuk apa ya, untuk merahasiakan sesuatu dari kalian atau apa, itu enggak sama sekali. Tetapi kayak mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan mereka they wish they have more time for you, with you, untuk supporting you, karena that's what they like to do. They like to support you, dan they think that you are such an intelligent person, makanya mereka encouraging kalian kayak wow, that is brilliant that you are doing, dan sebagainya gitu. Something came through juga bahwa orang ini what was that? Orang ini tuh udah jadi kayak your guardians dari dulu gitu. Kayak apakah itu in the past life atau in this life, itu in many chances itu mereka melindungi kalian, mereka ngebantu kalian in any way. So if that resonates with you, kayak yeah, I know that person, I think I know that person, kayak atau mungkin kalian, I don't know, ini sih kalau yang aku lihat orang ini udah pernah ketemu sama kalian. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kayak there is no one yang kayak gitu di dalam hidupku, Aprisa, then perhaps this is someone that you haven't met, tetapi haven't met yet, tapi in the past life kalian bareng dan bertemu, karena I'm feeling such an old energy juga di sini. Jadi kayak kalian pernah ketemu dan ya, itu, that's the energy. Oke, kita akan explore lagi ya. Explore lagi apa yang bisa kita expect. Kayak apa yang mau dimauin orang ini gitu. Apa yang dimauin orang ini. Oke, let's find out. Oke, aku sebenarnya ragu memakai ini karena kartunya besar sekali. Oke. Sebenarnya bukan kartunya yang besar, Aprisa, tempat kamu yang sempit. Oh ya, benar. Oke. Oke. Kita akan cek. What is, karena aku tadi ngeliat ada energi kayak this person wants to approach you, dan this is something that is going to come into your life. Jadi kalaupun misalnya mereka ngomong sama kalian kayak jarang-jarang, terus mereka punya sesuatu yang mau diomongin kayak what is this gitu, mereka mau ngomong apa dan kenapa mereka mau ngomong itu, what's the intention, what they feel. Wow. Okay.
ada Judgment, terus ada Page of Cups, I think this is something that they have been thinking for quite a while. They have been thinking about this, dan ini sesuatu yang mereka pengen omongin udah lama banget. Mereka udah nge-keep ini dan mereka ngerasa bahwa this needs to be said. Dan di sini ada build a fairy house dan there is magic everywhere. Aku pikir kayak this person thinking, well, nothing to lose, let me just say to pile 2 gitu. Ini bisa apa aja ya, aku nggak tahu, nggak menunjukkan, so far kartunya tidak menunjukkan apakah ini friendship, apakah ini relationship yang romantic atau arahnya family or anything, it doesn't say so far, atau business or anything. Yeah, they have been thinking, they have been imagining, dan mereka ngelihat different possibilities. Ini di sini ada tangan, kalian lihat nggak? Di sini ada tangan 2 orang gitu. Jadi kayaknya di sini ada feeling kayak bisa nggak sih sebenarnya kerja sama orang ini, sama pile 2, bisa nggak sih sebenarnya we create something together gitu, kita nyambungin sesuatu bersama-sama, is it possible? Tapi keduanya itu gambarnya tipis, jadi ini gambarnya tipis, kemudian yang di Judgment ini juga gambarnya tipis, kayak something has to apa ya, has to be let out of my chest gitu. Kayaknya they have been keeping something in their chest, but what? Apa yang mereka keeping in their chest? Dan are they going to take an action? Okay. Oke, aku ngelihat ada apology barusan. Oke. So, tadi kita ngomongin orangnya introvert, terus habis itu I think buat kasus ini, yang pertama adalah mereka meminta maaf atas sesuatu, atau mereka menyesal atas sesuatu yang terjadi di dalam di dalam interaksi kalian atau dinamika kalian. Dan orang ini akan bilang, ini depending on your situation ya, karena ada beberapa skenario yang aku lihat, tapi salah satu orang ini akan bilang kayak I'm sorry dan aku udah gak ngelakuin itu lagi. I'm sorry, I regret what I did. I'm sorry that it happened like that between us. I regret that I wasn't being this kind of person. Atau I have left the mindset, atau I have left the beliefs that kept me away from you. Dan itu yang pengen dia omongin. Aku nggak tahu apakah nanti dia akan ngomong atau enggak, nanti kita lihat di sini ya. Tapi satu hal yang mencolok juga di sini, this person is still trying to find a way how to tell you. Jadi yang satu yang menarik, dia masih mikir-mikir gimana caranya ngomong ke pile 2 ke kalian, terus juga kayak kapan, gimana, masih nyari opportunity-nya. Dan for some of you, your person ini dia bukan orang yang paling pintar untuk expressing what they want, what they need, atau mungkin mereka ngerasa kayak secara komunikasi itu kayak I don't know how to speak pile 2 gitu. I'm not the I don't know if I can say this correctly to you. I don't know. I don't know if you will understand gitu. Jadi
ini bukan orang yang sangat-sangat articulate gitu, nggak. Doesn't mean that orang ini nggak pintar ya. Orang ini pintar dan dia pembelajar. Tetapi somehow, at least untuk terkait ngobrol sama kalian, itu somehow mereka agak-agak bingung. Gimana ya aku caranya ngomong sama PL2 gitu. Nah, oh ini, what are they going to do, right? Aku tadi di sini sempat bilang ini sun, ya kan? I think they are going to find themselves. Mereka akan nemuin diri mereka sendiri dan mereka akan nemuin kayak, oh ya, I need to say this, I need to tell pile 2 tentang ini. So I have untuk kalian yang ada di pile 2 ini definitely karena someone is coming into your life kan. Jadi orang ini akan datang ke kalian dan mereka akan ngomong. Dan surprisingly aku lihat sih apa yang mereka sampaikan itu it will make sense to you dan dan akan jelas dan juga lah banyak banget ngomong dan hari ini di pile 2. Untuk kalian yang di pile 2 ini, apa yang akan mereka sampaikan akan shedding a light on things that you didn't understand before. Jadi contohnya kalian tadi kan misalnya orang ini cuma ngeliatin kalian dari afar ya kan, cuma nyemangatin tipis-tipis gitu. Terus karena ada conversation ini, orang ini ngedeketin kalian lagi, terus kalian ngedeketin atau ngobrol sama kalian lagi, terus kalian jadi jelas, oh alah, jadi selama ini tuh kejadiannya seperti itu, kejadiannya seperti ini. Kalian jadi dapat conversation yang eye opening, yang akan bikin kalian ngerasa kayak, oh iya, oke, I understand you, oke, berarti kemarin situasinya kayak gini gitu. Jadi tahu kalian. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang agak mengganjal, aku lihat di sini juga ini akan akan di solve gitu. Mereka akan bilang apa intensi mereka ngobrol sama kalian lagi, karena the sun ini adalah energi yang besar ya, yang besar dan bukan, dan ini jadi gini, energi clarity itu kan ada Ace of Swords juga kalau di kartu tarot. Cuman the sun ini dia major arcana, jadi energinya lebih besar. So whatever this person is going to tell you is going to give a lot of clarity buat kalian, akan ngebantu kalian untuk moving forward juga. Apakah kalian nanti memutuskan untuk oke, karena nggak tahu nih conversationnya tentang apa gitu, apa yang terjadi di kalian, karena this person wants to talk about the past in a way gitu kan. Jadi ini akan kasih kalian clarity dan kalian jadi tahu harus apa. Karena orang ini nanti karena ini ada Page of Cups ya, jadi orang ini mungkin akan offering kalian something. Look, this is the situation, this is what I feel, this is what I want, this is what I've been thinking, dan it's up to you gitu. Dan itu adalah keputusan kalian. So what is your advice? Oke, pile 2, advice buat pile 2 please for this encounter. Ada nggak advice? Nggak, bukan itu. Oke. This is beautiful. Oke. Alright, kita udah lihat bahwa ini adalah orang yang baik, adalah orang yang kuat karakternya, kemudian mereka intending untuk protecting you gitu kan, dan mereka melihat kalian dengan cara yang positif, dari kacamata yang positif dan sebagainya. But nevertheless, nasihat buat kalian adalah just because they are a good person doesn't mean that you have to accept their offer, atau doesn't mean you have to accept everything that they offer. For example, mereka ngomong, mereka offer kalian, ini misalnya orang ini bisnis ya. Oke, hai Pal 2, aku udah lama deh ngeliat karya kalian dan aku ngerasa tertarik sama karya kalian dan I think they are beautiful gitu kan. Dulu kita pernah nyoba untuk kerjasama dan it didn't work misalnya, atau misalnya or anything. Terus habis itu sekarang aku udah mikir bahwa aku punya
aku punya plan untuk bikin A, B, C, D, E. Kemudian aku berharap kalian bisa contribute di sini. Aku ngerasa ini bisa jadi partnership, bla 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 gitu kan. Nah, doesn't mean that you have to say yes to everything. Atau doesn't mean that you have to directly, oh ya, Aprisa kan bilang dia orang baik. Iya, orang baik. Tapi you must do your background check. You must do your due diligence, ya. Jadi enggak langsung diiyain aja semuanya, tapi cek lagi, is it aligned with me? Katakanlah we're talking about love relationship, ya. This person has been looking at you, has been watching you from afar in a good way gitu kan. Terus kayak oke, akhirnya sekarang dia berani untuk mendekati kalian gitu kan, dan ngasih tahu kalian bahwa hey, I'm interested in you, dan how about we try something, let's go for coffee and this kind of stuff gitu. Kayak oke, pergi ke ngopi misalnya, kayak oke, kita pergi ngopi, kemudian dengerin offernya, kayak is this aligned with the kind of person that I want to be with, atau will this kind of person support me in building the life that I want to create, misalnya kayak gitu. Dan give it a time. Dan dengan adanya Nine of Wands ini, aku juga ngelihat bahwa do not rush. Kalian perlu organizing yourself juga gitu, in a way, untuk nggak rushing, dan untuk apa ya, kayak ngecek lagi, kayak nggak langsung kalian harus terjun. Di sini ada pagar, Nine of Wands ini ada pagar. Kalian bisa ngelompatin pagarnya ini kapan aja, karena ini adalah pagar yang kalian create, adalah boundary kalian. Jadi maintain your boundary, don't give everything. Jadi termasuk business partnership, tentang friendship or anything, any offer yang orang ini akan berikan, maintain your boundary. Dicek ini align atau enggak, dan kasih waktu. Kadang-kadang ini ngomongin dating mungkin ya. Kadang-kadang ketika kita ketemu sama orang, do not judge from the first date. Jadi do not say yes on the first date, but also do not say no. Ya kalau no masih bisa ya, karena kadang-kadang in the beginning kan kita udah bisa ngeliat, ini apa namanya red flag banget nih, itu bisa gitu. Tapi untuk bisa lihat green flag itu kita butuh waktu. Jadi take your time untuk making the decision, apapun itu. However, again, aku lihat bahwa ini adalah seseorang yang pengen building something with you. Jadi kalian cek apakah visi dan misi dia untuk building something with you itu align dengan your own vision dan your own mission. Apa yang kalian bangun, yang kalian ingin bangun. Kalau misalnya sesuai, oke, sure. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, then you are free untuk say no, atau untuk kayak, how about this? Dan having a conversation with this person. Karena this can be a lot of different interactions atau different types of relationship aku lihat buat grup kalian. That is exciting. That is exciting. I'm curious to see kalau misalnya kalian, oh ya, ini aku tadi nanyain dalam konteks 1 bulan ya. Jadi dalam waktu 1 bulan, I think conversation atau message atau anything dari this person akan datang, dan keep me posted. Kasih tahu aku gimana orang ini dan siapa kalau kalian mau. Dan that is your reading pile 2. Thank you so much for allowing me to read for you. Jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau personal reading lebih detail dan sebagainya, ada linknya di description box. Dan ada juga kelas tarot, ataupun ada banyak lagi kelas-kelas yang kalian bisa ambil. Kalian bisa lihat. Thank you so much for allowing me to read for you. Sampai jumpa di reading berikutnya. Dadah! Halo pile 3, kalau kalian pilih bake magic cookies, I can give good things to myself and others, dengan angka 13 dan Carnelian. Ini adalah reading kalian. Oke. Let's see. Oke, welcome to your reading. Kita akan explore siapa, who is coming into your life, dan why, dan how mungkin. Menarik di pile 1 dan 2 seperti biasa. Kalau di pile 3 aku bisa bilang, oh menarik. Oke, kita taruh di sini kartu kalian.
Untuk reading kali ini biasanya kan aku langsung channeling gitu ya, tapi untuk ini aku pengen dapat gambaran full dulu supaya tahu orangnya kayak apa. Kayaknya untuk kali ini lebih seru. Oke, terima kasih. That is fast. Aquarius dengan collaborate. Oke. Oke, untuk pile 3, Spirit, who is coming into pile 3's life? Nggak ada yang jatuh, oke. I'm feeling like pengen nunggu kartu jatuh buat pile ini. Oh, ada jatuh. Oh, ada 2. Oke, let's see. Kenas. Dan no way, Ingwas muncul di tiganya pile. So kalau kalian tertarik sama pile 1 dan pile 2, silahkan kalian lihat. Dan kalau misalnya kalian ini bisa jadi orang yang sama antara pile 1, 2, 3, bisa banget. Nanti coba kita lihat. Jadi kalau misalnya ternyata ini kemungkinan orang yang sama, kalian bisa nonton pile 1 dan 2 untuk konfirmasi. Dan kalau misalnya kalian aduh, tiba-tiba ngehang kepalaku. Kalau misalnya kalian nggak tertarik, that's okay too. But this is the strongest energy for today's reading. It's amazing, actually. I really like this. This is so beautiful. Okay, pile 3, spirits. What are they bringing? What is the energy that they're bringing to pile 3's life? Lalala, banyaknya. Yang paling atas adalah what's funny adalah yang paling atas ini, tetapi aku tertarik sama kartu yang paling bawah. So let's do this. Gimana tadi? Yang kelihatan ini, tapi aku tertarik sama ini. Oke, yang lainnya aku akan singkirin ya, karena banyak banget kartunya. Oke, whoever this person is, mereka satu hal yang aku bilang adalah they have a lot to share with you. They are very, I can give good things to myself and others. Rasanya kayak di sini ada Aquarius dan dia giving water juga. Let me calm down because this is so emotional. Sebentar. Sebelum itu aku mau lihat dulu guidebook untuk 2 ini. Oke, aku akan organize kartunya dulu karena kartu kalian banyak. Jadi kita coba pindahin kartunya. Oke, aku udah baca guidebooknya untuk 2 kartu ini. Let's see. Aku mau ambil satu lagi karena tadi pile lain juga dapat. Oke, buat pile 3, apa yang mau dibawa sama orang ini? Letting go. Wow, what is this? What is the kind of energy? This is a little bit different daripada pile 1, 2. Okay, let me ponder on this, let me meditate on this dulu terkait energinya. Tapi satu hal yang jelas sih terkait orang ini adalah orang yang konsisten dan dia orangnya independen. Dia orangnya independen dan dia punya dia punya a sense of community, tetapi itu bukan their main jadi kayak mereka punya teman, mereka banyak teman, tetapi mereka nggak relying on their friends gitu. Itu energi yang aku dapetin. Ini orang yang
Hmm. Oke, wait, that was weird. Energinya kok agak kecampur sebentar. Antara itu sama itu, aku agak bingung sama ini. Gini. Let me rephrase yang bagian sini. Jadi orang ini yang apa ada di apa namanya di file kalian ini, this person that is going to come into your life ini adalah seseorang yang dia itu tanda kutip dia pintar, dia pembelajar, dan dia punya perspektif, dia punya decisions. Tetapi orang ini dia punya a network of friends, tetapi doesn't mean that dia itu apa ya, ini dinamikanya agak membingungkan. Tetapi jadi gini, orang ini tuh dia sayang sama teman-temannya, dia punya banyak teman, dan dia tanda kutip mengandalkan teman-temannya. Dia independen tapi dia mengandalkan teman-temannya. Gimana lagi ngomongnya itu ya, tapi gitu. Jadi dia itu bisa independen kayak gitu karena dia tahu bahwa dia punya teman-teman. Dia independent thinker, dan dia orang yang apa namanya, apa sih, dermawan lah ya, apa sih bahasanya, dia orang yang dermawan, jadi dia suka memberi. Dia suka memberi, dan orang ini juga aku tadi sempat ngerasa ada energi kayak nurturing. Jadi dia nurturing friendshipnya dia, networknya dia dengan baik gitu kan. Di sini juga ada air yang mengalir gitu kan. Tapi yang aku rasa ada kemungkinan bahwa orang ini dan dia juga dia banyak ngasih ke orang lain, orang ini. Dalam bentuk apapun ya, bisa literally dalam bentuk cookies atau dalam bentuk apa ya, dalam bentuk loyalty atau dalam bentuk support, advice, barang, or anything. Tapi this person is a giver. Dia adalah orang yang giver, dan dia independent, unik, tetapi dia sangat erat dengan komunitasnya gitu. Ini orang yang pintar. Terus what was about the constancy? Ini energinya menarik. Di sini ada constancy, di sini ada letting go. So unique. The energy is so unique. Orang ini tuh kayak aku nggak tahu apakah orang ini mungkin dia punya literally mungkin punya Aquarius energi, makanya mungkin agak susah ditebak. Mungkin dia unik banget orangnya. Terus karena ada banyak dualitas di sini, aku juga berpikir ada kemungkinan orangnya ini Gemini gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Mungkin ada placement yang kuat tentang air placement di dalam chartnya mereka. For example, ini di sini ada Aquarius. Aquarius itu air sign, kemudian Gemini itu juga air sign gitu kan. Karena ini ada angka 2 kayak gini, ini juga kayak air sign. Terus habis itu Kenas itu rune of opening. Sebenarnya dia adalah runes yang berhubungan sama apa namanya, wands ya. Ini di sini kan torch gitu, jadi sebetulnya fire gitu. Jadi ya ini jadi banyak sih, tapi dia bisa jadi fire sign juga karena di sini ada lion juga. But at the same time ketika aku mikir ada burung, itu kan energinya sebetulnya energi air energi pikiran, apalagi di sini belajar gitu. Jadi this speaks like swords energy, jadi air energy. So maybe air placements itu sangatlah kuat di chart mereka.
Apakah in how they think atau how they behave? Kalau how they think berarti mungkin ada di Merkurinya mereka, atau even Sun Moon Rising gitu, mungkin ada air sign. Air sign itu adalah Libra, Aquarius, Gemini. Ya, itu Libra, Aquarius sama Gemini gitu. Itu petunjuk pertama yang kita dapetin dari orangnya. Dan orang ini menarik ya, karena di sini dia orangnya sebetulnya sangatlah konsisten, sangatlah konstan, tetapi dia bisa dengan mudah tuh melepaskan sesuatu. Dan I think dalam hidup mereka sudah melepaskan banyak hal sebetulnya gitu. I don't know why this is important untuk kita untuk kita tahu gitu kan. That is such an interesting energy. Oke, so itu orangnya, dan itu energi yang mereka bawa, energi dualitas ini. Dan oke, pertanyaannya adalah orang ini ngapain datang ke dalam hidupnya pile 3, ya kan? Itu kan misteri kita yang kita mau pecahkan hari ini. Apa misterinya? Kenapa orang ini mau datang ke dalam kehidupan kalian pile 3? Kenapa? Kalian penasaran nggak? Aku penasaran. I'm invested now. Kenapa orang ini mau datang ke dalam hidupnya pile 3? Ini bisa, kalau ngelihat energinya, aku nggak tahu nih kalau kalian tertarik sama pile 1 sama pile 2 karena ada energi yang sama ingwas di sini, which di sini aku belum baca. Justru malah belum baca. Bisa jadi ini orang yang sama dengan pile 1 dengan pile 2 kalau misalnya kalian tertarik. Bisa juga ini completely different, tapi mungkin ada aspek atau area hidup yang berurusan yang orang ini dengan orang lain di pile yang lain. Itu bisa juga. Alright, so let's see. Ngapain orang ini datang ke dalam hidup kalian? Mau ngapain? Either merekanya atau higher self-nya. Mau ngapain? Oke, nggak mau? Oke. I was trying to, drop it. Didn't work. Oke. Dear Spirit, untuk pile 3, why is this person coming into their lives? Why? Aku belum dapat kartu. Oke, wow. Oke. Four of Pentacles. Wow, ada Four of Pentacles dan ada Two of Cups. Yang coming through itu, aku nggak tahu apakah ini orangnya akan ngomong ke kalian atau behaving in a certain way gitu kan. Tapi satu lesson yang akan kalian pelajari atau satu kesimpulan yang akan kalian pelajari adalah bahwa jadi ada satu pelajaran penting tentang stabilitas, tentang konstansi ini yang dibawa sama orang ini ke dalam hidup kalian. Apakah ini kalian belajar literally dari orang ini? Contohnya misalnya apakah dia guru tentang konstansi, tentang konsistensi literally gitu, atau misalnya tentang how to create a system karena ada Four of Pentacles juga di sini gitu, atau orang ini akan membuat kalian sadar bahwa you need a system within your life. You need a boundary. You need a stability untuk create something yang rewarding di dalam hidup kalian. Untuk membangun sesuatu, membangun harmoni, itu kalian butuh balance, butuh foundation, dan butuh tahu apa yang penting dalam hidup kalian dan melindungi apa yang penting dalam hidup kalian itu. Yes. Jadi apa yang penting dalam hidup kalian. Jadi aku nggak tahu persisnya orang ini nanti akan gimana berinteraksinya dengan kalian, atau akan ngomong apa atau gimana gitu. Tapi satu feeling yang aku dapetin di sini adalah dengan interaksi ini sama orang ini, mungkin karena energinya dual itu ya. Jadi kalian belajar di sini. Kalian belajar lagi apa yang penting buat kalian.
dari Two of Cups-nya ini, aku lihat di Two of Cups ini kayak what is important to you, ya kan? Terus kalian jadi bisa nge-prioritize itu, terus bagaimana cara melindungi itu dengan adanya Four of Pentacles di sini. Bagaimana cara melindungi, bagaimana cara creating stability for something that is important for you and your life. Contohnya ketika kalian bilang bahwa yes, aku punya purpose yang penting, misalnya this is my purpose, aku punya tujuan, aku pengen ngejar karirku karena aku pengen nyobain berkarir di bidang ini, aku udah pengen ini dari dulu gitu kan. Enter this person, pile 3, terus habis itu apakah orang ini akan literally ngebantu kalian? If that's what you want, this is how to create a system untuk bisa mencapai mimpi kamu, untuk bisa menjalani mimpi kamu, terus kamu bisa ngejalanin step by step tanpa burnout kayak gitu. Atau orang ini akan ngasih kamu kayak temptation gitu, karena orangnya ini witty dan unik gitu. Jadi aku ada energi distraksi di sini juga, jadi bisa jadi mereka akan distracting you with their cookies gitu. Kemudian kayak the question dari universe adalah, are you sure pile 3 that is what you want gitu. Jadi ada two types of energy. Apakah satu ini si orang ini memang mengajarkan literally kayak this is how, atau satu orang ini literally kayak tanda kutip kayak testing your boundaries gitu. Is that what you want? Is it true? Is it real? Like, are you serious with what you want? Kayak gitu. That is a different energy yang aku rasain di sini. Dan for some reason, karena aku tadi juga bingung kan, ini kenapa ada energi yang mirip tapi agak-agak berlawanan dan sebagainya gitu, kayak what is this person? Jadi aku juga ngerasa kayak for some of you, if this is a teacher for example gitu, mungkin it's going to take a while buat kalian memahami kayak lessonnya dia apa. Atau kalau misalnya dia teacher tanda kutip ya, bukan teacher yang ngajarin gitu, tapi kayak dia datang ke dalam hidup kalian kemudian membuat kalian bingung, itu kayak it's going to take you some time untuk figuring out like what is happening right here. Dan kita habis ini akan buka lagi how this person is going to teach you dan how you can learn dengan cepat gitu untuk bisa mempelajari lessonnya gitu. Okay, how is this person going to behave around pile 3 actually, spirits? Why is the energy so interesting? Okay, how is this person going to teach? Can you drop some cards for me? Untuk pile 3, okay. Oke, ada beberapa message yang coming through. Ini di sini aku ada beberapa kartu lagi yang mau keluar, nanti kita bisa pakai. Orang ini lagi-lagi ada Swords energy. I think different ways. Orang ini akan membuat kamu bingung. Aku aja ngomongnya bikin kalian bingung, ya nggak sih? I hope aku bisa conveying my message dengan correctly gitu. I think this person has a way with words. Jadi orang ini pintar ngomong, tetapi nggak semua yang mereka omongin itu akan making sense, atau nggak semua yang mereka omongin itu benar. Karena ini queen, bukan king. Jadi orang ini pintar ngomong, dan apa yang mereka sampaikan itu berbobot sebenarnya, karena mereka juga pembelajar sebetulnya. Dan mereka datang ke dalam hidup kalian itu dengan, aku lihat dengan intensi positif ya, karena dia sebetulnya, hey, I can give you good things. Jadi kayak according to this person, apa yang ingin dia bawa ke dalam hidup kalian itu adalah sesuatu yang bagus gitu. Jadi tidak ada malice, niatan yang malice atau niatan yang buruk gitu. Karena di sini ada Queen of Swords juga. Dan pada dasarnya mereka orangnya suka berteman dan sebagainya. Jadi tidak ada niatan buruk gitu. Aku juga nggak ada kartu buruk di sini. Jadi tapi maybe
you will understand that differently. Atau karena kan kita selalu acting on our own filter. Aku nggak bilang bahwa you have wrong filter atau bad filter atau apapun. It's just it seems like kalian dan orang ini itu ada dari background yang berbeda, dan itu membuat somehow message-nya si orang ini tuh agak-agak lost in translation gitu. Jadi di sini diminta kalian untuk untuk solid lah ya. Ini ada Four of Pentacles. Jadi kalian diminta untuk solid dan untuk ngejaga apa yang penting buat kalian. Kayak remember apa yang penting buat kalian. Jadi kalian bisa, if in any way kalian decide untuk lanjut berkomunikasi dengan orang ini atau apa, kalian bisa creating harmoni di antara kalian pile 3 dengan si orang yang datang ini. Karena aku lihat energinya di sini kalian lumayan protektif, ada Four of Pentacles, sementara mereka dengan Queen of Swords-nya dan membawa pedang gitu. Jadi somehow in a way aku ngerasa bahwa kalian mungkin akan ngerasa agak intimidated sama orang ini, atau mungkin agak kayak what is this energy gitu. Jadi aku akan lihat kayak apa yang pile 3 kalian perlu persiapkan untuk bisa getting the most out of this thing gitu. I mean, ketika energi ini datang dan kalian kayak yang, nah, I don't like that, I don't want that, I don't want to welcome this energy into my life, kalian definitely feel free to untuk melepas. What is that sound? Untuk melepas, tetapi bisa juga kalian memutuskan untuk I want to know what this person has to say gitu kan, karena yang aku lihat juga dia definitely has something to give you, right? Jadi kalau misalnya kalian I'm willing to try, to taste, to see the cookies gitu loh. Terus habis itu to see what kind of collaboration yang mereka offer. Terus belajar juga dari lesson yang mereka udah share gitu. This person also has some charm. Ada karisma di sini. Jadi pantas kalau misalnya kalian kayak ngerasa kayak I want to know, I'm curious. Let's see, apa principles yang kalian bisa pegang to make this smoother. Let's say Four of Wands, Four of Swords, dan kalau misalnya pile 3 memutuskan untuk melanjutkan conversation ini, apa yang akan terjadi? Three of Pentacles. Wow, that's good. Oke, sebentar. Nah, ini menarik ini. Jadi gini teman-teman, energi si orang yang datang dalam hidup kalian ini indeed menarik dan mungkin challenging buat kalian. Beberapa di antara kalian mungkin ngerasa challenge, especially buat kalian yang melihat dunia itu dengan satu kacamata atau yang dunianya steril ya. Contohnya kayak aku gini, aku nih dunianya lumayan steril, jadi aku bener-bener selektif sama energi yang masuk ke dalam hidupku, yang aku izinkan untuk berada di circle terdekatku. Jadi aku milih yang vibe-nya sama, terus yang conversation-nya kayak ada type of conversation-nya sendiri gitu. Terus kayak aku termasuk orang yang introvert gitu. Jadi kayak temennya juga nggak banyak gitu kan. Nah, however, buat kalian yang kayak aku, yang kayak gitu tadi energinya, this can be challenging karena this is a person dengan personality, dia punya strong personality, dia berteman dengan orang banyak dan dia nggak pilih-pilih orangnya. Itu sebabnya tadi aku ketemu nih ada Aquarius, terus ada di sini ada Geranium ini juga dia punya strong network gitu, dan as you can see the colors kayak it's so colorful gitu kan. This person is so colorful dan very unique. Dan this is not a bad person, dan dia punya energi yang dualitas, dan mungkin this person also can be chatty. Jadi mungkin buat kalian can be a little bit overwhelming karena di sini ada Queen of Swords juga. Jadi mungkin at the beginning kalian ngerasa kayak yang wow what the hell gitu kan. Mungkin ada yang terintimidasi, mungkin ada juga di antara kalian yang ngerasa kayak this is really fun. Karena di sini ada Two of Cups juga, tapi ada rasa dimana kayak should I protect myself, should I dan memang dan benar, karena di situ ada boundary yang memang kalian perlu jaga. Jadi kayak
maintaining the balance antara how much you are going to let this person in dan how much you are going to allow. Jadi you don't have to cut this person per se, karena aku lihat in the future kedepannya kalau kalian memutuskan untuk tetap converse sama orang ini, kayak this person is going to help you. That I say a lot. Karena ini adalah orang yang baik. Cuman mungkin vibe-nya nggak 100% mirip sama kalian atau nggak 100% sama kalian. Jadi I don't think that this aku nggak tahu apakah kedepannya nanti ada Four of Wands. I'm sorry. So okay, for some of you, very select of you, atau most of you, orang ini kalian akan keep di dalam hidup kalian walaupun di awal-awal mungkin rada-rada drama. You can choose to not have drama as well. Kalau kalau kalian memutuskan untuk menjaga boundary kalian. Jadi si orang ini memang energinya itu piercing alias nusuk gitu. Dia pakai Queen of Swords di sini. Sementara kalian kayak I have a clean environment. Aku tahu what kind of energy, what kind of person I am, what kind of conversation dan those kind of stuff gitu. Jadi di sini kalian diminta untuk open up sedikit tapi tidak open up that much untuk ngebiarin energinya Queen of Swords ini untuk gitu kan. Sementara untuk bisa creating a harmonious interaction atau dynamic dengan si orang ini, apapun orang ini sifatnya. Nah, terus kalian juga diminta untuk take a break. Dan seberapa banyak kalian take a break dari orang ini itu akan beda antar satu orang dengan orang lainnya. Jadi antar satu interaksi dengan interaksi lainnya. Pile 3 si A gitu atau pile 3 si B mungkin akan ketemu dengan jenis orang yang berbeda dan butuh jenis istirahat yang berbeda. Tapi this is very important for you to know karena karena energinya mereka yang seperti ini bisa overwhelming buat kalian, bisa bikin kalian capek dan bisa stressing you out in a way, bisa bikin kalian overwhelmed dan burnout. Jadi kalian diminta untuk slow down. Ketika orang ini mulai pushing you, apakah itu pushing you, ayo dong pile 3, ayo kita pergi ke sini, ayo kita pergi ke sana, terus kalian kayak ya deh gitu, ada rasa guilty-nya, ada people pleasing-nya gitu, kayak stop yourself, slow down. It's okay untuk bilang kayak kali ini enggak deh. I see that ketika kalian bisa bilang kayak gitu, this person is going to appreciate that because they have a lot of friends. Jadi mereka biasa bahwa not everyone itu selalu bisa. I don't think that this person is going to take personally karena mereka tahu bahwa it's okay gitu kan. Take your rest dan nanti ketemu lagi sama orang ini atau hangout lagi sama dia, interaksi lagi, itu ketika kalian punya energi. Message-an lagi atau teleponan or whatever, itu ketika kalian punya energi. Jadi ini penting banget, ini key banget buat kalian kalau kalian mau melanjutkan berinteraksi dengan orang ini. Dan apa yang menarik di sini adalah I think you are going to have fun a lot with this person dengan adanya Four of Wands. Dan maybe for some of you, you can even marry this guy, this woman, this person gitu. Dan maybe for some of you, very few of you maybe, I think you can marry this person. For few of you, karena ada kartu Four of Wands, dan kartu Four of Wands itu aku kadang-kadang ngelihat itu sebagai wedding card, sebagai marriage. So you can as time goes by, you guys, kamu pile 3 dan this person, if you feel like it, if you manage your boundary well, kalian bisa, karena di sini ada Two of Cups, di sini ada Four of Wands juga. Jadi ada possibility this can create a beautiful relationship, really, actually, because both of you are givers. Kalian berdua akan giving each other. Di sini ada Aquarius, ada collaborate. Jadi I see that you, ini cuman kalau kalian mau ya, tapi kayak nggak harus gitu. Tapi kalau misalnya iya,
this person is going to stay. Ini in the case of kalian mempertahankan orang ini, managing your boundaries, ya kan, terus creating harmonious relationship with this person, terus managing your rest, kayak building this. Ini you can collaborate with this person, and this person is going to stay in your life for a long time, gitu ya. Dan satu lagi huruf B, di sini ada B2, ada huruf G juga. Ini standing out to me. They might be relevant for some of you. C juga di sini. Udah 3 huruf itu, B, C, dan G. Itu bisa relevant to you. Dan kalau misalnya kalian memutuskan kalian ngelakuin PR ini ya, untuk managing your your rest, terus habis itu your boundaries, well, this can grow really beautifully. Aku bisa ngelihat di sini ada wedding, ada relationship atau mungkin friendship yang sangatlah penuh dengan kegembiraan. This person is going to have fun a lot with you. You are going to have fun a lot with this person. Dan this person is going to stay in your life. And even what I'm interested in, tadi aku udah bilang di sini bahwa mereka akan ngebantu kalian, mereka akan supporting you a lot. You might even work together. Mungkin kalian akan punya pursuit bareng. Apakah kalian akan building family together, building community, building a business. Ya, di sini ada collaborate juga, dan it's going to stay for a long time. Apalagi juga dengan divination. What's interesting about this though, you guys get to choose. Walaupun ini adalah orang yang di sini ada divination, dan aku rasa ya, ini adalah kayak divine relationship atau divine interaction ya, ada unsur karmiknya. Artinya adalah orang ini tapi kalian boleh milih untuk lanjut sama mereka atau enggak. Jadi kalian, you were friends atau you were something in the past life gitu, tapi di dalam kehidupan ini kalian boleh milih untuk nge-keep mereka dalam hidup kalian atau enggak gitu. What happen kalau misalnya pile 3 memilih untuk tidak keeping this person? Kalau keeping kan kita udah tahu ya, kalian bisa kerja sama, cuman memang ada pekerjaan yang harus kalian lakukan di sini, maintaining your boundary, creating your own stability, terus habis itu juga rest ya kan, taking time from this person gitu. Dan I think healing some people pleasing tendency. This person also needs to learn to manage their emotion, karena tadi jatuh dan somehow aku kok pengen naruh di sini. So this person juga perlu untuk belajar untuk managing their emotion. Jadi kayak kalau misalnya dalam kondisi mereka belum bisa managing their emotion, belum bisa menguasai diri mereka sendiri dan emosi mereka, it can be really challenging kalau kalian memutuskan untuk bersama mereka. Jadi kalaupun misalnya nih kalian, Aprisa aku tahu deh orang ini, kayaknya aku udah ketemu deh sama orang ini, tapi dia masih belum bisa manage emotionnya, oh ya jangan gitu. Karena no matter how much you try to organize yourself gitu kan, organize yourself di sini dan di sini, itu it can be challenging masih. Ya, dan di sini nggak ada Four of Cups ya. Jadi ini ada 4, ada Four of Pentacles, Four of Wands, dan Four of Swords. Dan yang nggak ada adalah Four of Cups. So, I think also there is something that is still missing kalau misalnya kalian ketemu sama orang ini saat ini. So, kalau misalnya kalian belum ketemu atau kalian udah ketemu sekarang dan orangnya masih belum bisa managing emotion, emosinya mereka masih, bukan emosi, tapi interaksinya mereka masih piercing you, dan kalian juga ngerasa kayak bingung, kalian kehilangan ground, kalian nggak tahu harus berbuat apa, ngerasa kayaknya kadang-kadang kayak boundary aku kok kayaknya dilewatin, ini kayak what the hell gitu kan, kalian bingung. Itu take your time dan slow down dulu. Belajar untuk ngobatin people pleasing
kalau misalnya kalian ngerasa punya kecenderungan people pleasing, kalian belajar untuk managing your boundaries, untuk untuk melindungi diri gitu kan. In case kalian is this relationship possible gitu kan misalnya, atau misalnya ini someone else yang completely aku nggak mau berurusan sama dia Aprisa, then we are going to see. Atau misalnya kalian kok menarik banget ya Aprisa, tapi kok kerjaannya banyak ya, what should I do gitu. Atau misalnya I know this person Aprisa, ya tunggu sampai emosinya, sampai dia belajar untuk mengendalikan atau mengelola emosinya, karena kita nggak bisa mengatur orang lain untuk mengelola emosi mereka. By the way, tadi di pile 1 dan 2 aku nggak pakai tarot ini, completely different di pile ini. Interesting. Terus satu lagi yang aku mau tanyain adalah kalau misalnya pile 3 memutuskan untuk aku nggak favoring the energy, aku cukup belajar boundary aja, terus aku nggak mau relate sama orang ini. Ada Wheel of Fortune, banyak banget yang keluar ya. Sure, definitely kalau kalian nggak mau sama orang ini, that's okay too, absolutely okay. Tapi barusan aku dengar ada kayak gini, but you don't know pile 3. How interesting. But you don't know pile 3. Things can change. Ya. Jatuh tapi ada Two of Wands di sini dan ada The Tower. Wow. Iya teman-teman, kalau misalnya kalian memutuskan untuk nggak sama orang ini pun gitu, misalnya kayak aku nggak mau, I think there is a possibility that this person is going to come back into your life. Jadi misalnya kalian saat ini kayak nggak favoring, aku nggak mau ketemu orang ini, then this person is not going to be in your life. But aku nggak tahu ini fortunately atau unfortunately, karena aku tadi bilang ini ada karmic something between you. I think you still will meet this person, dan I hope by that time dia sudah managing their emotion, but it's going to they will manage, they will learn, dan kalian akan ketemu di tempat yang lebih baik. Jadi gini, kalau misalnya kalian memutuskan aku mau coba working on this, then do that, karena ini akan it seems like it's going to go well juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian, Aprisa aku nggak deh, kamu boleh ninggalin orang ini, kayak I don't want to I don't want to indulge on this interaction gitu, then that's okay too. But at some point this person is going to come back into your life, karena di sini ada Wheel of Fortune, ada The Tower. This person is going to come back, dan this person is going to offer something to you. Di sini ada Two of Wands di sini, which is interesting, dan aku rasa mereka akan datang dengan kondisi emosi dan jiwa yang berbeda. And I think this is going to be unexpected to you. A little bit expected karena kalian udah ada reading ini gitu ya, tapi this is going to be unexpected to you. Kayak how it's going to happen, atau wow, I didn't see that this person can change into something like this, but nevertheless it's going to be easier your interaction next. Jadi kalian bisa skip, kemudian kayak skip sekarang, aku gak mau ketemu sama mereka, nanti aja kalau mereka udah stabil dan aku mau ketemu lagi sama mereka, feel free to come. Tapi kalau misalnya mereka masih gak stabil, gak mau gitu, itu juga bisa. Tapi kalau kalian mikir I'm gonna use this interaction untuk working on my boundary skill, my rest, dan avoiding overwhelm sama burnout, dan atau kerjasama dan sebagainya, berhadapan dengan seseorang yang energinya unik dan sebagainya, that also seem to work as well buat kalian. So that is your reading, pile 3. What a unique energy of your person yang coming through, dan I hope you have been enjoying this. If you like it, please like and subscribe. Kalau kalian manifesting ketemunya nanti aja kalau emosinya udah stabil gitu juga boleh. Atau misalnya kayak
Aku mau manifesting something else itu juga boleh juga. I'm seeing good things though here. This is not a malice person as well, but definitely your decision itu up to you. Kalian bebas untuk ngelakuin apapun yang kalian mau. Ya. Alright, that is your reading. Thank you so much for allowing me to read for you dan sampai ketemu di reading kita selanjutnya. Dadah.